saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Wajahku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, kami rasakan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bakti-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari kita mau rasakan hadirat-Mu saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bakti-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, penuhi kami, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
kehadiran Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku mau pandang kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat kami menyembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir Tuhan. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu
bertata di atas pujian saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari rasakan lagu ini lebih dalam lagi. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu Tuhan, saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, saat ku menyembahmu. Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, saat ku memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan, ku angkat hatiku. Kami mau pandang Kau saja Tuhan, kekudusan-Mu, karena kami percaya saat kami menyembah, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melawat setiap kami Tuhan.
Kau hadir di antara kami semua Tuhan. Kau berada di tengah-tengah kami untuk melawat setiap kami, untuk menjamah setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena kami percaya Engkau satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kamu berkati hamba-Mu. Kiranya Kau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini semuanya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, berkati telinga kami, berkati hati kami Tuhan untuk dapat siap menerima dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tiba saatnya kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Saya persilakan untuk Kak Andre. Oke, Halo, shalom. Pak. Oh ya, shalom. Oke. Ya kan, ada yang baru kan? Oke. Halo, shalom. Cinfu kayaknya seneng saya potong begini kayaknya ya. Oke. Salam dulu buat teman-teman semuanya. Lama nggak ketemu ya. Ini ada boksu saya ini. Ini benar Pak Doni Tatimu atau bukan ini? Oh, Bapak Pendeta yang terhormat ya. Shalom, Mbak. Oke, terus beberapa teman saya juga Hardi masuk. Ya, kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu seperti biasa saya ini dulu PowerPoint saya. Oke, bentar ya. Oke, teman-teman kelihatan semua? Oke. Oke, kita akan belajar firman Tuhan, tapi untuk malam hari ini kita bicara tentang topikal ya, tidak bicara tentang, biasanya kan kita ekspositori satu judul perikop begitu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu hal, tapi sebelum itu seperti biasa, saya kalau menyampaikan sesuatu, ini tampilan awal. Mungkin teman-teman di anak muda di sana sudah tahu tampilan saya ini, ya kan? Nah, saya kira kenapa ini kok tetap saya tampilkan? Lu kok nek ono sinyal lah gak iso masuk oke. Kalau yang pakai Zoom ada sinyalnya, pakai sinyal monggo dinyalakan. Tapi kalau yang pakai WiFi, saya kira butuh dibeginikan. Kenapa? Saya ikut beberapa Zoom. Bosnya itu bunyi bolak-balik, tangting, kok gak dipateni sih. Bahkan yang khotbah itu sampai HP ini bunyi, itu dibiarno. Nah, saya harap begini, maksud saya begini. Kalau kita konsentrasi dalam ibadah, kita persiapkan, kita sudah tahu jamnya ibadah jam sekian, kita konsentrasi jam sekian itu kita harus lakukan ibadah. Gitu loh. Jadi ada orang tertentu, maaf ya, bukan apa-apa. Kita kalau ke gereja mungkin kelihatan rapi. Coba kita belajar dengan ibadah seperti ini, bisa nggak kita juga mempersiapkan diri? Kecuali kalau nggak tahu jamnya. Dadak, tiba-tiba dikirimi. 5 menit maneh, waduh, gorong atus, gak apa-apa lah. Gak usah atus, ya. Mungkin seperti itu, gitu kan. Tapi kan kita sudah tahu setiap minggu sore. Jadi kita persiapan. Ojo karo turu-turu, laya-laya, gak kelambenan, ngrungokno. Ya, is oke lah. Orang punya pendapat. Ini sekedar masukan aja. Oke, ini aku koyok ngomong di radio yo. Yang lain ini kemana ini suaranya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ini kita melihat bahwa sedang kondisi seperti ini. Ada COVID, ya kan? Saya cuma menampilkan Surabaya kan sekarang, nah, ini pertama kali waktu PSBB diterapkan di Surabaya. Nggak tahu ini tambah PSBB atau enggak. Nah, Bu Risma ngomong berakhir, masuk masa transisi. Masa transisi tadi pagi saya lihat di sini, itu tambah lagi. Ya, tambah lagi. Pertanyaannya, saya yakin ini para ahli anak muda di GBT ini kan ahli-ahli komunikasi semua. Ini sudah dilakukan sudah lama online. Dan saya kira itu enggak masalah. Ini dulu, ini zaman, tolong yang pernah merasakan ini, yang berarti sudah cukup umur. Kayaknya Pak Doni sama dengan saya nih kayaknya ya. Oke, jadi sudah menikmati ini, tapi beliau tidak ada, ini sudah tampil di TV kan begitu kan, sudah online ibadahnya.
Pertanyaannya, selama COVID ini, tadi saya dengar di kantornya teman-teman, ada yang ngomong COVID, ini COVID semuanya. Pertanyaannya, wis doa guru. Maksudnya berdoa biar COVID ini cepat berlalu, atau berdoa supaya anak Tuhan diberi kekuatan untuk menghadapi ini. Kadang-kala kita ngomong COVID, tapi tidak pernah doa ke bangsa. Bingung karo awake dhewe, bingung tuku hand sanitizer. Yang lebih parah lagi, bingung dodolan hand sanitizer untungnya sing akeh. Nah, ya kan? Nah, itu jadi ya enggak masalah, saudara, selama ono sing tuku gitu kan. Cuma kadang-kala dengan keadaan begini kita gak malah doa loh, malah bingung sampai awake dhewe, gitu kan. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke dalam tema kita hari ini. Mungkin teman-teman sering dengar ini. Saya tidak akan bahas terlalu detail seperti teman-teman di apologetika seperti ini. Ini secara umum aja kita melihat. Mengapa Tuhan membiarkan penderitaan atau membiarkan, ya contohnya COVID lah. Mosok sih Tuhan itu tidak iso memberhentikan COVID itu mandek kok. Wis selesai Tuhan. Mosok dari Cina kok bisa jalan-jalan sampai ke tempat ini. Sopo sing ngajak kan begitu kan? Kenapa kok Tuhan diam saja? Mungkin ada juga yang berpikir begini, oh kalau di Cina banyak yang komunis, yang nggak kenal Tuhan, nggak masalah. Tapi kenapa kok sampai ke kita yang kenal Tuhan, begitu kan? Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, ya apa sih kita kok ngalami kayak begini? Oke, kita akan belajar ini, karena ini banyak pertanyaan, atau banyak orang yang berpikir bahwa, ya apa ya Tuhan ini, yo? Nah, gitu kan? Kita akan belajar dulu arti penderitaan. Arti penderitaan, kata derita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dar, artinya menahan atau menanggung. Jadi, derita itu bukan dari bahasa Mandarin, tapi yang pasti dari bahasa Sanskerta, gitu kan. Kalau saudara nyari bahasa Mandarin, derita kauno, ya, menahan atau menanggung. Nah, ini mungkin lebih ini lagi, berasal dari kata derita berasal dari Sanskerta dra, artinya menahan atau menanggung. Penderitaan adalah menanggung atau menjalani sesuatu yang sangat tidak menyenangkan yang dapat dirasakan oleh manusia. Nah, kalau ngomong menderita itu nggak menyenangkan. Kalau ngomong menderita itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Masa ada orang yang ngomong, oh aku biar menderita terus yo, terus menderita datang kepada, nggak mungkin, ya kan? Wah, ini banyak pengertian, saya nggak bahas ini, langsung bawahnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada teman-teman di sini. Kira-kira pernah nggak atau apa ya namanya, mengalami penderitaan teman-teman di tempat ini? Waduh, cek bahasanya cek kok penderitaan cek apa namanya, cek sorone gitu ya. Oke lah, ngomong aja. Pernah menderita satu aja sekali? Saya kira nggak ada yang nggak menyangka gitu kan. Saya kira semuanya akan menyatakan aku tahu. Bahkan sekarang hidupku penuh dengan penderitaan. Tadi yang kesaksian sama tadi ya, bukan ko uang ya, CC-nya ya kalau nggak salah. Sing gorong rabi, gorong ngerti penderitaan jari ngono, jari lo ya. So, tolong yang belum nikah angkat tangan soalnya. Ternyata saya yakin kalau ditanya satu-satu, sing gorong menikah pun pasti menderita. Ada men? Yang belum menikah? Yang kenceng? Oke, saya yakin meskipun di silent semuanya yang ini pasti ngomong amin. Nah, di saat penderitaan itu terjadi, info ini terutama ya. Oh, dan. Karena saya pernah dengar kesaksiannya di luar negeri, datang ke sini, kok serasanya menderita begitu ya. Jadi kalau kita melihat penderitaan yang dialami tiap-tiap orang kadang berbeda. Atau mungkin sama, kayak begini nih, COVID, semuanya mengalami COVID. Kan begitu. Jadi, pasti semua orang pernah, sekali dalam hidupnya pasti pernah. Dan saya yakin lebih dari sekali juga pernah, ya kan? Bisa dihitung daripada Anda semakin bersedih dengan penderitaan Anda. Atau mungkin saat ini Anda juga menderita. Ya, kita akan melihat, oke ya. Nah, oke, sekarang kita lihat dalam Alkitab dulu. Kata penderitaan ini hanya sekedar intro, jadi teman-teman enggak usah dihafal, enggak perlu. Nek apa ya puji Tuhan, nek gak apa wis yang penting tahu krungu, ya. Jadi penderitaan itu dalam bahasa Yunaninya ada pasko. Pasko adalah istilah umum untuk sesuatu yang dilakukan terhadap seseorang. Dalam kisah 1 ayat 3, kalau teman-teman baca di sana, setelah Yesus mengalami seluruh penderitaan yang dia alami, nah itu kata derita yang dikenakan kepada Yesus itu
Pasko. Kemudian kata Yunani yang lainnya yaitu thlipsis, mempunyai arti umum, tekanan, beban yang berat bagi hati orang. Kata ini juga dipakai untuk siksaan yang besar nanti di akhir zaman. Jadi eskatologi itu berbicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi waktu kan di kitab Wahyu dikatakan akan ada banyak penderitaan, banyak. Nah, itu memakai kata thlipsis. Wes, lalekno. Yang penting di bahasa Yunani aslinya itu benar ada. Gitu kan? Oke, lanjut. Nah, di dalam PL tidak ada kata yang artinya penderitaan secara umum. Tetapi penderitaan dipakai dalam terjemahan baru untuk menerjemahkan banyak kata artinya sakit, duka cita, malang, menderita itu, siksaan itu semua artinya menderita. Ya. Nek khotbah gak peduk ngene, gak krungu suara nih, gak iso komunikasi ya. Aku ngerti nih guyu tok iya. Oke lah. Soalnya saya biasa komunikasi kan kalau di sana. Jadi koyo di radio gitu. Oke, lanjut. Jadi ini di dalam Alkitab penderita, arti kata menderita ya bahasa aslinya. Nah, kalau yang ini tolong diterjemahkan dengan baik khusus untuk yang cowok. Apakah pernah mengalami sampai dalamnya begini? Oke. Yang cowok. Ada ini yang cowok? Yang mengalami katakan ya. Berapa kali Anda mengalami? Ya, semoga cewek-cewek yang ada di sini jangan sampai mengganggu psikis pria. Oke ya. Oke, Anda harus memahami itu ya. Nah, ini mungkin bukan penderitaan yang sengsara sekali, tapi bagi yang sedang bucin, waduh bahasanya arek-arek saya ya. Yang lagi bucin ini sangat menderita loh ya. Sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum. Kita lihat banyak yang tersenyum, berarti banyak yang mengalami. Oke, kita kembali ke sini ya. Kita kembali. Mengapa Tuhan memperbolehkan atau ada penderitaan? Ada orang yang mengatakan begini. Ada orang yang berkata begini ya. Jadi berkenaan dengan penderitaan itu merupakan senjata bagi teman-teman ateis atau saudara-saudara kita ateis. Kenapa saudara ya? Karena masih manusia kan begitu kan. Ateis itu untuk menyerang kekristenan. Dia akan ngomong begini, omong kosong. Jika Allah baik, mengapa ada penderitaan? Sebenarnya dari sini kita sudah bisa jawab. Jika Allah baik, mengapa ada penderitaan? Berarti, wah ini jawab iki dhisik ya. Berarti kalau saudara lihat, jika Allah baik, orang ateis, misalnya ini orang ateis yang ngomong, jika Allah baik, mengapa ada penderitaan? Berarti dia punya standar yang namanya baik dan jahat. Orang ateisnya itu loh, ya kan? Dia punya standar baik dan jahat. Loh, katanya nggak bertuhan, tapi kok punya standar baik dan jahat? Kita nggak bahas itu ranahnya apologetika. Kita bahas secara umum aja ya, secara umum. Adakah sesuatu yang salah jika penderitaan itu datang? Adakah sesuatu yang salah jika masalah atau beban yang kita tanggung itu ada di dalam kehidupan kita? Karena banyak pendeta ngomong, ya ada, maaf saya bukan ngomong banyak, tapi ada pendeta yang ngomong, nek melok Yesus tuh semua enak, gitu kan? Sing miskin jadi kaya, ya. Ben Yesus kaya jadi miskin. Tuh gila, seneng kan delok Yesus kaya jadi miskin supaya kaya. Jadi ada beberapa pendeta atau sebagian pendeta ada yang ngomong bahwa nih ikut Yesus tuh enak. Wes gak akan menderita, gak akan mengalami begini. Wes pokoknya enak tok. Enak tok itu dalam pikirannya orang. Berarti wah nek melok Yesus enak. Ternyata melok Yesus, lah kok tambah gak enak? Ya apa ini ceritanya gitu kan? Adakah sesuatu yang salah? Oke, saya tanya dulu. Nah, ini gak bisa jawab teman-teman. Hari pertama Tuhan menciptakan apa? Gak kerungu aku jawabannya ya. Oke, hari kedua Tuhan menciptakan apa? Iya, benar. Ya, ada yang salah. Hari ketiga Tuhan menciptakan apa? Ya, terserah lah. Mau jawab apa? Salah. Saudara harus jujur dalam hatimu. Jawabanku benar atau salah, saudara harus mengakui. Nek salah, saudara harus belajar lagi. Atau ini guru sekolah minggu Jinfu. Awas nek Jinfu tambah salah. Ya. Hari ketiga, hari keempat Tuhan menciptakan apa? Iya, salah kabeh. Soalnya aku gak kerungu. Hari kelima, ini ya. Hari keenam, banyak orang ngomong hari keenam itu manusia. Tapi sebenarnya bukan hanya manusia. Ya. Pertama,
terang, ada yang bilang langit dan bumi, cakrawala, tumbuhan, hewan di udara dan di laut, manusia dan hewan di darat. Yang ketujuh, Tuhan beristirahat. Pertanyaan saya begini, ciptaan Tuhan ini baik atau tidak? Pasti semua setuju akan ngomong, oh Tuhan itu menciptakan sungguh amat baik. Tuhan menciptakan itu baik sekali. Tuhan menciptakan tidak ada yang tidak baik. Oke, setuju deal ya? Oke, wis kasih jempol ya nih deal ya. Oke ya. Oke. Jinpu jangan jempol 4, 2 saja Jinpu ya. Oke, jadi kalau baik, Alkitab juga ngomong, Tuhan melihat segala sesuatu yang diciptakannya sungguh amat baik. Jadi tidak ada yang tidak baik. Loh, Tuhan kalau sungguh amat baik, berarti dunia ini harusnya semuanya serba baik. Tidak ada yang tidak baik. Nah, kenapa ada perang? Ini background saya, barusan saya ngambil. Kabeh gawe virtual background, aku yang gawe rek. Sesekali, ya kan? Itu judulnya ada perang, ada penderitaan. Jadi kenapa Tuhan menciptakan semuanya baik, kok ada perang, ada penderitaan? Nggak fair dong Tuhan, nggak podo ambek yang Tuhan ciptakan. Ya apa sih Tuhan ini? Kok plin-plan? Waduh, Tuhan malah disalah. It was very good. Sungguh, bahkan di dalam bahasa aslinya kan penekanannya sungguh amat baik. Bukan hanya amat baik, tapi sungguh amat baik. Jadi kalau teman-teman sekarang lihat di layarnya, itu ada berapa orang di sana. Kalau saudara lihat tampangnya mereka, sebenarnya saudara nggak boleh ngomong, oh kok elek, kok ini. Itu mereka itu semua sungguh amat baik. Ya, yang nggak pernah dipuji mesti guyu gitu ya. Oke lah, kita lanjut. Balik ke sini. Nah, karena topikal, saya cuma ada beberapa poin, mungkin teman-teman sudah pernah dapat beberapa poin yang lain, tapi saya malam hari ini cuma bahas 4 poin. Kita selesai sampai jam 10. Kita ini jam 10 kabeh wis ilang aku dhewe nek kene kita ya. Oke. Oke, yang pertama. Kenapa kok ada penderitaan di dunia ini? Yang pertama kita harus tahu bahwa dengan adanya penderitaan, kita akan memahami arti dosa. Lu kok iso? Kita melihat penderitaan, kita melihat segala sesuatu yang tidak baik, atau segala sesuatu yang menyakitkan, kok kita bisa memahami arti dosa? Iya, saudara perhatikan. Pada waktu dosa itu belum ada, Kejadian 3, yang terjadi semua sungguh amat baik. Betul ya? Semua sungguh amat baik, semua baik, semua baik, semua baik. Tetapi begitu ketidaktaatan itu ada, yaitu Adam dan Hawa, mereka melanggar perintah Tuhan, mereka yang namanya tidak taat akan perintah Tuhan. Disitulah dosa mulai tumbuh. Dan tidak ada sesuatu yang baik yang dihasilkan dari dosa. Gak usah takon, sing salah sopo iki, Adam apa Hawa? Sing lanang ngomong, Hawa, sing mulai Hawa, sing Hawa ngomong, gak iso, Adam kan bojoku, kenapa aku gak dilingno, wong padha mlakune. Oh ya wis lah, loro karo salah. Itu. Tapi kalau saya ngomong, leadernya salah. Itu kan? Leadernya salah. Pilihan, sopo Adam dan Hawa leadernya. Oh, wanita langsung ini. Oke, saya menang. Oh gak, padha salah ya. Lanjut. Ya. Kejadian 3 kita bahas. Kita lihat, perhatikan di sini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Aku akan mengadakan permusuhan. Lihat, permusuhan antara siapa ini? Engkau ini siapa? Ular. Ya kan? Ular dalam tanda kutip yang mewakili iblis kan begitu kan? Antara iblis dengan perempuan ini. Dengan Hawa dan keturunannya. Keturunan Hawa itu apa? Laki-laki dan perempuan kuwabeh. Nah, keturunan Hawa itu siapa? Kita sampai saat ini. Kalau kita semua yang ada di sini keturunan Hawa, mungkin ada yang di luar keturunan Hawa. Oke, saya kira ada. Kita semua keturunan Hawa, berarti kita ini musuh kita siapa? Iblis. Kan begitu kan? Kalau musuh kita iblis, kita ini dimusuhi terus. Yang namanya dimusuhi terus, nah itu perhatikan. Jadi kita paham, ada penderitaan. Yo jelas, kuasa gelap atau hal yang tidak baik, itu terus pengen nyerang kita. Ya, terus lihat firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu. Nah, anak saya ngomong, ada yang ngomong begini, sebentar,
Nah, teruskan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Halo, ibu-ibu, calon ibu, ada yang sudah melahirkan di sini mungkin merasakan. Terus akhirnya ada pertanyaan begini, waduh, berarti ini apa? Sesar itu enggak alkitabiah. Kan enak, enggak sakit gitu kan. Jarine sopo takono ibu-ibu sing sesar iku, nek mari sesar loro gak? Bahkan ada yang berkata, ada medis yang berkata, kalau habis sesar enggak boleh punya anak lagi setelah 3 tahun atau 4 tahun begitu loh. Iku loro, Saudara. Gitu loh. Yang enggak sesar pun juga sakit. Ya kan? Jadi gak ono ceritane wong lain langsung metu. Loh, wah, ibu langsung joget-joget gak ono ya. Itu sakit. Nah, ini mulai penderitaan ini ada setelah jatuh dalam dosa. Terus kesakitan. Namun engkau akan birahi kepada suamimu. Ingat, kata birahi di sini kalau saudara nanti pelajari di bahasa aslinya Ibrani itu bukan birahi yang apa itu? Yang bersifat pornografi, bukan ke sana, tapi birahi ini adalah pengen menguasai. Dia itu pengen menguasai pria. Jadi wanita itu nek menguasai pria itu seolah-olah sempurna. Bukan begitu? Ya maaf. Dan itu memang itu sebenarnya kan wanita itu leadernya pria, pemimpinnya. Tapi di dalam dirinya kalau bisa menyakiti hati pria itu senengnya enggak karuan. Apalagi kalau si pacaran, iso menganiaya prianya, waduh senengnya enggak karuan. Apalagi udah menikah sampai ada suami-suami takut istri. Nah, itu memang pada dasarnya akibat jatuh dalam dosa. Sebenarnya kan enggak begitu. Sebenarnya pria leadernya gitu loh. Nah, di sini birahi itu pengen menguasai akibat jatuh ke dalam dosa. Ya, perhatikan. Terkutuklah tanah, jadi yang dikutuk tanahnya. Terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah mana engkau akan mencari rezekimu di tanah seumur hidupmu. Berarti sebelum jatuh ke dalam dosa, mungkin dia nggak bersusah payah. Bukan kata mungkin, pasti, karena Tuhan menjamin. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia laki-laki itu tidak bersusah payah untuk mencari rezeki. Tetapi karena jatuh ke dalam dosa, seperti itu. Jadi ingat, pahami di sini, setiap masih ada lagi. Oh ya, ada lagi. Semak duri dan rumput duri bukan hal yang baik, tapi hal yang tidak baik. Lihat, perhatikan, semua hal-hal manusia setelah jatuh ke dalam dosa, itu hal-hal yang tidak baik, itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Dengan berpeluang engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Hal yang tidak baik itu selalu ada di saat manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, saya cuma ngomong begini loh. Jika ada penderitaan dalam hidup kita, kita akan paham. Ternyata penderitaan itu adalah akibat dari dosa. Kalau saya boleh ngomong ekstrimnya begini. Tolong sedikit konsentrasi. Ekstrimnya ngomongnya begini. Sebenarnya penderitaan itu hal yang wajar di dunia ini. Karena dunia ini berdosa. Ngerti ya? Jadi kalau ada penderitaan, ada kesusahan, itu hal yang wajar. Karena dunia berdosa. Yang tidak wajar itu apa? Jika sesuatunya baik-baik saja. Makanya ada kasih karunia, kita masih menikmati kesehatan, kita masih merasakan sesuatu semuanya baik. Itu sebenarnya nggak wajar. Makanya disitulah kita harus mengucap syukur. Saudara masih sehat, tadi ngomong masih bisa bekerja, terus saudara masih makan enak, saiki iso zoom-zooman, bayar wifi yo gak mikir, tinggal bayar, kan enak kabeh. Iku gak wajar. Sing wajar hidup di dunia itu ada penderitaan, karena banyak dosa di sana. Jadi kalau ada penderitaan, saudara sebenarnya kita sebagai manusia yang tinggal di lingkungan yang berdosa, kita tidak boleh yang namanya, lu kok ada penderitaan? Hal yang wajar kan hal yang biasa tuh harusnya. Halo? Kok bingung kabeh ya kayak ceritanya. Jadi saya cuma mengingatkan kita ini tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kalau orang sudah jatuh ke dalam dosa, lihat tidak ada sesuatu yang baik di dalam. Nah, ini bedakan dengan nanti kalau kita ngomong kasih karunia ya, kita ngomong secara umum kan ini, secara umum. Jadi penderitaan itu memang kalau kita melihat penderitaan berarti itu akibat dosa. Jadi kita semakin paham akibat dosa itu seperti itu. Ya. Sudah. Yang kedua, kita memahami kedaulatan Allah.
Saya nggak ngomong predestinasi dan sebagainya, saya ngomong secara umum aja. Jadi kenapa ada penderitaan? Karena dengan penderitaan itu kita semakin memahami tentang dosa. Oke, yang kedua, dengan penderitaan kita semakin memahami bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Banyak orang seringkali ngatur Tuhan. Tuhan, nek gak iso jadi Tuhan modun tak genteni. Nah, mungkin ono sing ngomong ngono, ya kan? Mosok doaku gak dijawab-jawab, jawaban po. Gak dijawab-jawab, wes Tuhan iki opo lho? Lali. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, beberapa ayat ya. Akulah dia dalam segala lakumu. Maaf, kalau kita ngomong begini seringkali kita melihat segala laku kita, oh laku kita hari ini. Oh enggak. Dalam segala lakumu mulai lahir sampai kowe mati, kan begitu kan bahasanya. Tuhan itu mengetahui. Tuhan itu ada. Ia akan meluruskan jika kita mengakui Tuhan. Jadi Tuhan itu ada. Nah ini, lihat. Yang saya garis bawahi. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, dari pagi sampai malam, bahwa tidak ada lain di luar aku, di luar Tuhan. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib ngucur, yang menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Artinya, apapun yang ada di dunia ini adalah sepengetahuan Tuhan. Oke? Terus, maka yang maju sedikit lalu sujud berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini lalu, tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Apa yang dikehendaki Tuhan itu terjadi. Artinya dia menguasai. Katene tak puntir, katene tak walik, katene tak lumano urusanku. Oh, bahasanya simpelnya seperti itu. Jadi apapun yang Tuhan akan lakukan itu hak Tuhan. Terus, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ selain daripada yang dinyatakan roh. Dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara menunggu aku. Sebentar. Tuhan ini ngomong sama Paulus, ya kan? Terus kemudian dapat Paulus ngomong, aku ini disuruh Tuhan ke sana. Dan dia sudah tahu bahwa ke sana ada sengsara. Itu hak sapa? Hak Tuhan. Dan aku nurut baik Tuhan. Harusnya Paulus kan bisa lari. Bisa lari dari lu, jelas iku penjara lah, apa aku merono, tak merono kan gitu kan. Tapi dia ngomong, Tuhan berdaulat. Sekalipun aku ke sana, ingat Yunus, dibawa balik lagi baik Tuhan. Iki loh. Kalau saudara tahu, posisi kita itu di sana. You are here. Tapi itu masih buminya, ya kan? Lah kitanya di mananya, kan gitu kan? Ini masih satu galaksi. Di dunia ini, kalau nggak salah ada 5 miliar galaksi lebih. Kita di mananya? Ini kok katanya ngatur Tuhan. Ya kan? Kalau kita tahu ini, who am I, kan gitu kan? Siapa saya? Jadi kalau ada penderitaan, ada apa di dalam sesuatu yang tidak kita inginkan, engkau tahu, dengan ini engkau memahami, Tuhan berdaulat. Apapun yang terjadi, wis mbuh Tuhan ngarep-ngopo. Yang penting, aku yakin Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk saya. Oke, Bapak Ibu, gak usah nyolot-nyolot ya, Mbak Tuhan ya, Bapak Ibu sih, nom-nom ini. Oke guys, jadi enggak usah terlalu nyolot lah Mbak Tuhan. Komplain ya komplain Tuhan. Kenapa dia pergi yo wis kurung wayahe. Ganti sing liya ae. Endi Tuhan sik enteni. Itu loh, simpel toh, ya kan? Wis apa jarimu ya Tuhan. All the star you see at night are just part of this yellow. Yang kita lihat di malam hari itu hanya segitu. Yang kita lihat. Bismillah, saya ngomong tentang alam semesta, saya itu enggak tahu kita itu seberapa nih. Nek seandainya enggak ada Tuhan yang ngatur, wis enggak karu-karuan. Begitu kan? Oke. Dan ini iki. Nah, kalau kejadian seperti ini, bintang yang terkecil, bintang kecil, itu kecilnya sak piro. Begitu kan? Saya nggak ngomong tentang balonku ada 5, saya ngomong tentang bintang kecil. Nah, gitu kan? Nah, sudah perhatikan kita ini setiap hari lahir yang namanya bintang berapa itu? Kita berapa? Berapa planet? 8 planet, 400, ya dibaca sendirilah ya. 54 galaksi, 100 galaksi,
grup 10 juta super wis gak iso ngomong. Sakmene kae iki sing ngatur Tuhan. Ora usah melok ngatur-ngatur ya, ben Tuhan ae. Tambah mumet nggone sampean sing ngatur ya. Lanjut. Nah, kenapa ada penderitaan? Tadi kita sudah semakin paham yang namanya dosa, akibat dosa lebih tepatnya. Terus kita semakin paham bahwa Tuhan berdaulat. Nah, kita akan yang berikutnya ini, kita akan memahami kasih Tuhan, keadilan Tuhan, dan kebenaran Allah. Kenapa saya ngomong begini? Ini semua tidak bisa dipisah, no. Jangan saudara ngomong begini, oh Allah itu kasih. Nek Allah itu kasih, berarti dia itu tidak pernah menyiksa, dalam tanda kutip, dia tidak pernah membuat umatnya sengsara. Tapi ingat, di dalam kasihnya Tuhan ada keadilan. Di saat kita melakukan sebuah pelanggaran, keadilan ini muncul, kan begitu kan? Ya kan? Terus kemudian kebenaran Allah itu ada di sana juga. Jadi kita tidak bisa memisah-misahkan. Kalau Allah itu kasih, kenapa ada penderitaan? Engkau melihat dari sisi kasihnya. Tapi keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan harus ditegakkan. Di dunia aja, orang yang maling harus dipenjara, kan begitu kan? Ya kan? Nah, makanya muncul Yesus harus yang namanya dikorbankan. Nah, itu supaya apa? Kasih, keadilan, kebenaran Tuhan, ini semua ada. Kalau Tuhan itu hanya sekedar kasih, dia mengasihi manusia, itu nggak perlu Yesus dikorbankan, kan begitu kan? Nah, tetapi di dalam pengorbanan Kristus itu ada. Nah, di dalam penderitaan itu sebenarnya kita melihat banyak. Kalau teman-teman lihat Mazmur 73, baca awal itu seolah-olah itu orang jahat, orang fasik, itu kok enak hidupnya. Orang ini kok nyaman hidupnya mereka ya. Kok enak nih jadi orang fasik, jadi orang nggak kenal Tuhan. Saya lihat jam dulu. Ini saya kurang berapa menit? Ya sudah, sampai jam 10 aja. Jadi kalau saudara baca Mazmur 73, di sana saudara melihat bahwa ada beberapa hal yang membuat kita iri terhadap orang fasik. Tapi ingat, tidak cukup saudara baca di atas. Begitu saudara masuk bagian yang di bawah, itu berbicara tentang orang benar dalam pemeliharaan. Begitu masuk ayat-ayat tengah, kita akan melihat bahwa Tuhan itu sungguh adil bagi orang benar. Tuhan sungguh adil. Nanti teman-teman baca, di sana mereka orang fasik itu tambah gemuk, orang fasik itu melakukan segala sesuatu kok semuanya nyaman, enak. Tetapi ujungnya mereka sedikit lagi tergelincir. Kadang-kala kita iri dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka jualan rumah. Ini ada yang jual rumah ada di sini nggak ya? Nggak ikut ya malam hari ini. Kan ada kan? Nah, mereka jual rumah kok cepat laku nih. Mereka ini kok dapat semuanya. Mereka pakai main belakang bahasanya begitu kan. Kok ternyata ini, hello, belum ending. Karena apa? Bani Asap nih loh. Ya, dari pandangan Tuhan, dari pandangan orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya, orang fasik itu iri, dia arogan. Nah, Tuhan itu fokus kepada akhirnya. Nah, terus kemudian orang fasik itu hampir tergelincir, kalau nggak bertobat pasti tergelincir. Jadi Tuhan masih memberi kesempatan bertobat. Tapi begitu segala sesuatu selesai, kita akan ngomong Tuhan itu baik. Tuhan itu menuntunku. Dan hampir ya banyak kesaksian yang ngomong, saya ini menderita, saya mengalami masalah, gini-gini. Begitu masalah selesai kita akan ngomong, Tuhan itu baik ya dalam hidup. Nah dari situ kita akan melihat kasih Tuhan ada di sana, keadilan Tuhan ada di sana, kebenaran Tuhan ada di sana. Di dalam penderitaan yang kita alami mungkin saudara nggak melihat. Mosok orang di luar Tuhan aja ngomong, kita ambil hikmahnya ya, gitu kan. Masa kita nggak bisa melihat bahwa Tuhan juga hadir di dalam penderitaan. Tuhan juga memberi, bahkan di dalam kitab Ayub dikatakan, Tuhan yang memukul, Tuhan yang Tuhan sendiri yang akan memulihkan. Oke, waktu saya tinggal 1 menit lagi. Saya izin, 1 menit lagi jam 10. Oke, yang keempat. Jadi yang pertama tadi apa? Masih ingat? Mengapa ada penderitaan? Supaya kita memahami. Ya itu. Yang kedua, oke, benar. Yang ketiga, oke, sip. Sip ini benar atau enggak? Oke, yang keempat. Yang terakhir. Habis ini kita ulang.
Nek Zoom ini cepet. Cuma ini masalahnya kan nggak dibatasi waktu. Kalau saya biasanya kan nggak pakai yang langganan, jadi 40 menit selesai. Yang keempat, kita lihat. Memahami makna iman kepada Allah. Nah, orang, maaf ya, saya nggak bahas tentang detail iman, tapi seringkali orang pemahaman iman begini. Iman adalah di saat saya mengharapkan sesuatu dan sesuatu itu enak buat saya, nah itulah iman saya dijawab. Simpelnya kan begitu. Jadi misalnya saya pengen haus, Tuhan tolong kasih air, dijawab, terus kemudian diminum, wah, itu dijawab ya Tuhan, misalnya gitu ya. Nah, berarti iman saya itu benar-benar berhasil dan sesuai yang Tuhan kehendaki. Maaf teman-teman, kalau itu iman berarti Anda, Anda menganggap Tuhan sebagai apa? Apa yang Anda minta dapat? Apa yang Anda minta dapat? Kalau teman-teman belajar di dalam, di sini mungkin saya tulis, enggak, sebentar, ini nanti kita bahas. Kalau saudara nanti baca di dalam Ibrani pasal 11, semua ya, khususnya ayat-ayat yang terakhir, 25 dan sebagainya. Mereka itu pahlawan-pahlawan iman, orang-orang yang beriman. Tetapi pada masa hidupnya, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Malah di dalam akhir hidupnya, mereka mengalami penderitaan. Pertanyaan saya, berani kita ngomong mereka bukan orang yang beriman? Di dalam penderitaan itu mereka mengalami tekanan yang hebat, mengalami penderitaan yang hebat. Bapak-bapak gereja awal, sejarah gereja membuktikan banyak mereka yang mati mengalami penderitaan mempertahankan iman mereka. Berani kita ngomong mereka tidak beriman. Malah di dalam penderitaan itulah kita akan melihat iman mereka luar biasa. Pernah saya saksikan, saya mengunjungi seseorang yang kena kanker payudara stadium 4, AI umur 50 nih, nggak salah. Kita dari rumah sudah, wah nanti doa menguatkan AI, Tuhan kasih kekuatan. Saudara tahu, begitu ketemu orangnya, kita tuh diem semua yang mengunjungi 2 orang, ini cerita semua, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan dahsyat. Aku ngomong baik konco, terus didoakan, apa ini ceritanya? Oh dia lebih beriman timbang dewe. Sekalipun setelah itu jarak berapa bulan beliau meninggal. Ya, dalam penderitaan, kita lihat dulu ayatnya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh imannya. Imannya pada waktu ngadepi apa? Gitu loh. Apakah hanya yang baik toh? Nah, kadang iman itu malah diuji waktu hal yang tidak baik. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Penderitaan, lihat Paulus, penderitaan yang saat ini dia alami. Penderitaan mana? Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Pernah nyanyi lagu ini, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, nyanyi iso. Tapi begitu diberhadapkan dengan penderitaan itu hadir, apakah kita ingat dengan yang kita nyanyikan iman kita? Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami merosot, semakin tua, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ternyata di dalam Alkitab, kalau saudara baca kisah para rasul, Roma, Korintus, pernyataan Paulus, itu penderitaan itu banyak sekali loh di sana. Tapi ini jarang diekspos sama gereja. Berkate sing diekspos. Begitu ngalami penderitaan, imannya bar, ambiar, ya kan? Nah, perhatikan, ya. Saya tidak mengajarkan teologi penderitaan, tapi artinya begini. Nih, ini ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ini orang beriman.
Jadi jangan pernah menganggap orang dalam penderitaan, masalah berat, mengalami penderitaan, oh mereka bukan orang beriman. Wih, kadang-kala mereka lebih beriman daripada kita yang nggak menderita. Dipedot sekali sampai gak ning gereja. Sampai uring-uringan sampai orang tua. Sampai koncone kabeh disipak. Ini gara-gara kamu, dia pergi dari saya. Kenapa foto saya makan bersama cewek lain? Kok kamu tunjuk? Lah kamu selingkuh kok. Saya golek pembenaran. Oke, kita lihat. Memang penderitaan kadang-kadang dapat sebagai hukuman. Itu kan kadang-kadang. Tapi saudara berarti kan enggak semua. Jadi enggak saudara ngomong bahwa yang menderita itu pasti dihukum Tuhan. Enggak semua. Ya, itu ayat-ayatnya. Atau untuk menguji dan memurnikan manusia, khususnya iman. Mendekatkan kepada Allah dalam rangka ketaatan dan persekutuan yang baik. Jadi, dengan adanya penderitaan, kita semakin paham iman kita ini benar-benar baik Tuhan atau enggak. Ada masalah dikit, wis melayu toko Tuhan. Berarti yo, maaf ya, imannya cetek. Ada masalah dikit, lari dari Tuhan. Berarti kita enggak punya iman. Jangan ngomong, saya ini orang beriman. Maaf, saudara bisa karunia rohani, semuanya ada. Tetapi begitu penderitaan ada sedikit. Kan di Tuhan iki. Jangan sampai jadi anak Tuhannya. Terus mending, maaf ya, mending gini. Mungkin orang nggak lihat kalian punya karunia. Tapi begitu mengalami tantangan, saudara tetap bertahan. Timbang saudara ketokane ning gereja karuniane gak karu-karuan, tapi ngalami penderitaan meso-meso mbek Tuhan. Penderitaan bisa berdampak kebaikan atau bisa sebaliknya. Ya. Jadi ada 4 hal mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan. Mungkin ada banyak poin yang lain, tapi saya fokus ke sini. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Oh, gak ono sing jawab. Oh, wis ono sing jawab. Oke. Sing laki-laki meneng apa mesti dalam hatinya pasti menjawab. Meskipun salah. Oke ya. Kita memahami arti dosa. Yang kedua, memahami kedaulatan Allah. Yang ketiga, memahami kasih, keadilan, dan kebenaran Allah itu satu-satu. Memahami makna iman kepada Allah. Jadi dengan adanya penderitaan, kita tidak usah protes betul. Kita ngomong, Tuhan terima kasih, beri aku kekuatan. Ayo, saudara, waktu engkau ngalami masalah, doanya nanti, Tuhan, ya opo, lalukan semuanya dengan Tuhan beri aku kekuatan. Ayo, mana yang rohaninya dalam tanda kutip lebih dewasa rohani. Oke, teman-teman, sudah semuanya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada sesi tanya jawab? Saya kembalikan kepada ini, kita berdoa. Kita berdoa bareng-bareng sebentar ya. Kita berdoa bareng-bareng sebentar. Hari ini berdoa buat kita semua. Bapa di surga, kami bersyukur buat malam hari ini. Di tengah kehidupan kami, khususnya anak-anak muda yang saat ini seharusnya berkreasi menjadi lebih lagi, tetapi dengan situasi pandemi COVID, mungkin ada beberapa dari kami berpikiran, kenapa kok begini Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kami percaya Engkau Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau Allah mengetahui sesuatu yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, khususnya dalam kehidupan anak-anak. Dan rencanamu indah. Biarkanlah kami belajar. Kami memahami bahwa Tuhan berdaulat. Kami memahami akibat dosa penderitaan itu ada. Kami memahami bahwa Engkau Allah yang adil. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami. Dan biarkanlah kami menyadari dengan adanya penderitaan, biarkanlah kami semakin beriman dengan adanya sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dalam hidup kami semakin beriman, kami semakin yakin, kami semakin percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan pengharapan dalam hidup. Hamba-Mu selesai menyampaikan, Hamba-Mu berdoa, Roh Kudus Kau memberi kekuatan kepada setiap kami, khususnya dalam menghadapi pandemi ini, Tuhan memberikan kekuatan, baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada.
Kami berdoa buat bangsa kami, negara kami, kota-kota yang ada juga. Tuhan berikan hikmat kepada pemimpin kami untuk dapat menyelesaikan masalah yang saat ini terjadi. Terima kasih Bapak. Setiap kami yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, kami pasti dan sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.